tentang perang Israel ini itu bisa berlangsung lumayan lama karena tujuannya adalah untuk mengendalikan ekonomi, kedua untuk menguasai perdagangan sehingga supaya harga minyak naik, kedua setelah itu emas naik, otomatis mata uang dunia dolar naik dan nanti uang Rusia juga naik, Inggris naik, Australia naik. Nah, yang repot nanti adalah Asia. Nah, kenapa Asia ini yang selalu jadi ininya? Karena Asia ini kan banyak sekali sumber daya alamnya. Iya. Terutama Indonesia kan gitu. Maka diiming-imingin utang luar negeri terus. Nah, saat ini yang utang bank kan pusing pakai kelapa kopior kan? Iya, betul-betul. Karena kondisi daya beli masyarakat turun ini ya John ya, itu masih sampai 2026. 2026 ya. Nah, kalau utang bank otomatis apa? Pusing, betul nggak John? Betul-betul. Makanya saya beritahu sejak 2020 supaya jangan utang bank atau KPR karena properti kan sekarang stagnat. Karena apa stagnat? Karena saat ini orang perlu uang cash, betul? Betul. Nah, industri-industri banyak yang loyo karena daya beli masyarakat turun. Nah, seperti ini masih 2 tahun lagi. Dan jangan pinjaman online. Itu juga kelapa kopior, bahkan kopior 2 kali. Pokoknya hidup apa adanya, bertahan dulu. Amin. Ya. Amin. Oh, mau tanya apa lagi, Ronald? Pak, sedikit Pak, tadi Bapak singgung terkait dengan Israel, mungkin agak sedikit meluas, yaitu Bapak Ibrahim Raisi yang meninggal kecelakaan pesawat, itu ada kaitannya dengan Israel nggak Pak? Yang jelas itu semua susah untuk dibuktikan, karena suatu operasi disebut operasi intelijen, pasti putus jaringan, senyap, dibantah, dan tidak diakui. Nah, kalau tak beritahu, seorang intelijen tidak akan ngaku terus terang, saya intel. Setuju. Nah, intel kok ngomong-ngomongan gitu. Kecuali kalau sudah resign atau berhenti, atau pensiun. Baru cerita, aku dulu pernah tugas ini gitu. Nah, selama dia masih tugas, itu rahasianya, identitasnya dirahasiakan, istilahnya itu dilenyapkan. Nah, dan dia menggunakan identitas baru. Jadi tentang sabotase atau tidaknya helikopter jatuh itu, nah itu yang jelas itu operasi intelijen itu tidak bisa dibuktikan secara gamblang. Karena apa? Pasti rahasia, senyap, dibantah, dan disangkal tidak diakui. Bagaimana, Ronald? Siap Pak, terima kasih buat jawabannya. Jadi pasti akan disangkal, dibantah, dan tidak diakui. Kenapa saya berkata demikian? Karena dulu kan saya pernah tugas. Nah, dulu tapi sekarang sudah berhenti. Dari situ saya tahu protap namanya, prosedur tetapnya, disangkal, dibantah, tidak diakui, senyap. Terkait dengan pernyataan hambanya Evangelis Dautoni, saya setuju. Sulit membuktikan Intel bekerja. Apakah terlibat Israel terhadap insiden jatuhnya helikopter yang ditumpangi oleh Ibrahim Raisi beserta menteri dan beberapa orang di dalamnya. Mereka menghembuskan napas terakhir dan peristiwa ini memukul dunia.
dan membuat banyak orang bersedih, berduka. Lalu banyak opini yang menggiring bahwa ini pelakunya adalah Israel. Nah, apakah ada kaitannya dengan Mossad, Intel, atau Israel? Nah, ini sulit dibuktikan ya. Itu. Kalau terbukti bahaya sekali. Kalau memang Israel terlibat bahaya sekali. Ya, ini bisa memicu perang dunia ketiga. Tapi saya sih berharap Israel tidak terlibat. Ini murni karena kecelakaan, insiden, atau kelalaian begitu ya. Atau apalah mungkin berkaitan dengan alam yang tidak bersahabat waktu itu. Sehingga helikopter harus jatuh. Berikutnya, apakah memiliki kaitan secara spiritual atau Allah murka kepada orang-orang pembenci Israel atau musuh Israel? Kita tahu Ebrahim Raisi salah satu pemimpin dunia yang sangat berani untuk konflik dengan Israel. Kita tahu baru-baru ini banyak roket yang diterjunkan ke Israel dan Israel serang balik, dan ini mengancam dunia mengarah kepada konflik yang lebih besar. Nah, saya ingin kita belajar dan untuk membuka pikiran terkait dengan hal tersebut, yaitu pembenci Israel. Apa yang terjadi pada mereka? Kita ambil beberapa contoh saja sebagai sampel, baik dalam Alkitab maupun di luar Alkitab. Yang pertama, siapa yang nggak kenal Fir'aun? Raja Mesir yang luar biasa, menguasai dunia, termasuk kelaparan, kelimpahan, dia kuasai. Dan Yusuf pada saat itu adalah gubernur atau orang kepercayaannya untuk mengelola hasil bumi. Sehingga kelaparan berpusat kepada Mesir yang terjadi di seluruh dunia. Tapi Fir'aun berikutnya yang tidak mengenal Yusuf lahir dan bangkit berkembang dan menguasai Mesir. Dan Fir'aun ini melihat Israel berkembang pesat, semakin banyak jumlahnya, dan dikhawatirkan akan menguasai Mesir. Sehingga Fir'aun ini memutuskan untuk bangsa Israel diperbudak, dibuat mereka sulit untuk berkembang, baik secara ekonomi, kepemimpinan, dan politik, dan rohani juga. Tapi Tuhan mengutus Musa hambanya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian, yang sekarang disebut Israel. Tapi Raja Mesir ini sangat benci dengan perintah Allah yang disampaikan oleh Musa. Raja Mesir memakai ahli-ahli sihir untuk menggagalkan kepergian mereka. Dan Tuhan hukum Mesir ini dan Fir'aun dengan 10 tulah. Dan akhirnya Fir'aun mengalami kehancuran dan bangsa Israel bebas. Dan kematiannya pun sangat tragis. Lalu yang kedua, dalam Alkitab tercatat peristiwa yang luar biasa mengenai peperangan Israel melawan Filistin. Dan ada satu tokoh yang luar biasa, perkasa, yang ditakuti oleh banyak tentara, yaitu Goliat. Dan Israel ketakutan. Tapi ada satu anak muda, siapa yang tidak kenal dia, namanya David atau Daud. Dia menggunakan alat pengumbar. Tentunya Tuhan yang memberikan keberanian dan perintah kepada dia. Lalu dia lempar terbenam batu ke dahi Goliat, dan Goliat mati, dan Filistin kalah,
berperang. Dan sampai sekarang, Filistin adalah bangsa yang telah punah akibat memusuhi Israel. Lalu, berikutnya yang ketiga, Babel. Babel adalah bangsa yang pernah menghancurkan Israel, termasuk tempat ibadah Bait Allah dia hancurkan, dan masyarakatnya atau rakyat Israel dibawa ke pembuangan, yaitu ke pembuangan Babel. Siapa yang tidak tahu cerita itu? Tapi atas perintah Tuhan juga, Raja Koresi dari Persia berperang melawan Babel. Dan Babel mengalami kehancuran, kekalahan yang sangat mengerikan. Sehingga bangsa Israel dibebaskan kembali ke kampung halamannya setelah 70 tahun dalam pembuangan. Itu. Jadi tiga tokoh ini mengalami kehancuran setelah berhadapan dengan bangsa Israel. Dan masih banyak lagi kisah-kisah dalam Alkitab yang menunjukkan bangsa-bangsa yang melawan Israel mengalami kekalahan dan kehancuran. Tentu Israel pernah kalah, tapi mereka kalah karena mereka tidak taat kepada Allah. Mereka kalah atas perintah Tuhan, bangsa-bangsa menghancurkan Israel. Tapi kalau Tuhan di pihak mereka, mereka tidak pernah kalah. Lawan-lawannya hancur secara mengerikan. Nah, sekarang di luar Alkitab, ini juga sebagai sampel saja. Yang pertama, siapa yang tidak kenal Hitler, Nazi? Di zamannya, Hitler ini menguasai dunia, menguasai politik, pemerintahan, dan militer. Dan dia sangat benci dengan Israel. Berapa banyak kita tahu Israel telah dia hanguskan sehingga menghembuskan napas terakhir. Sangat banyak jumlahnya. Dan dunia saat itu sangat mencekam. Tapi fakta mencatat bahwa Hitler dan keluarganya mati secara tragis, yaitu mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Nah, itu tindakan yang tidak pantas sebenarnya, tapi karena rasa takut yang kuat, khawatir nanti disiksa dan lain sebagainya, akhirnya mereka melakukan hal tersebut. Itulah akhir hayat Hitler. Dunia tahu, ya. Lalu berikutnya yang baru-baru ini, Hamas. Kita lihat Hamas sekarang. Terkatung-katung ya, memang belum final mereka kalah. Tapi Israel sudah menghancurkan sebagian besar Palestina. Saya sampaikan ini bukan bermaksud saya bersyukur atau mengata-ngatai Palestina. Saya sedih. Konflik di Palestina belum selesai. Dan saya berdoa semoga selesai supaya rakyatnya bisa hidup damai, bisa membangun kembali daerahnya. Karena di sana orang Kristen pun ada. Tapi kalau kita belajar dari kisah ini, coba lihat. Hamas, organisasi tertentu di Palestina, adalah penyebab peperangan tersulut kembali yang sebelumnya sebenarnya sudah redam. Ya, lihat, saya dengar-dengar Hamas sudah semakin tergeser dan bakal meninggalkan Palestina. Bahkan daerah Rafah yang saat ini diduga tempat persembunyian terakhir Palestina atau Hamas maksud saya, itu pun sudah hancur dibombardir. Ini juga mencekam buat kita. Ya, kita berdoa supaya tidak meluas kepada negara-negara lain. Ya, saya berdoa semoga Palestina mengalami damai sejahtera Allah, selesai konflik ini, mereka bisa membangun negaranya kembali. Seperti itu. Dan pemimpinnya sudah ada di luar negeri. Bahkan dari dulu juga sudah di luar negeri dan tidak berani kembali. Itu. Dan lihat ke depannya, semakin hari akan mengalami kehancuran.
Itu yang saya lihat, ya, karena mereka melawan macan tidur. Itu siapa Benyamin Netanyahu? Dia adalah keturunan Daud yang dipilih untuk menjadi pemimpin. Lalu yang ketiga, kita lihat Ebrahim Raisi, kecelakaan pesawat saat bertugas. Sedih memang, prihatin memang, ya, kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan. Tapi kalau kita lihat dari ketiga orang ini, ya, Hitler, Hamas, beserta pemimpinnya Ebrahim Raisi, coba lihat, tragis sekali. Saya bertanya, mengacu kepada peristiwa di Alkitab juga, apakah ini ada campur tangan Tuhan sehingga pembenci-pembenci Israel mengalami peristiwa yang menyedihkan? Jikalau ada pendapat, silakan isi di kolom komentar. Apakah ini ada unsur rohani bahwa Tuhan bekerja bagi pembenci-pembenci Israel sehingga mengalami malapetaka? Kalau secara fisik atau politik, tadi hambanya Evangelis Dautoni tidak berani menegaskan karena Intel bekerja secara senyap, sulit membuktikannya. Anggaplah Israel tidak terbukti terlibat. Nah, secara spiritual, apakah Tuhan terlibat atau apakah Tuhan yang melakukannya untuk semua pembenci-pembenci Israel? Sekali lagi, isi pendapat sahabat di kolom komentar. Ya, saya prihatin saja melihat rekam jejak seluruh manusia yang pernah membenci Israel. Pemimpin-pemimpinnya mengalami peristiwa yang menyedihkan, yang mengerikan. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang dikhususkan untuk menerima Taurat, untuk melahirkan Mesias juga. Karena Mesias lahir dari jalur mereka, yaitu keturunan Daud, nenek moyang mereka. Itu. Jadi, apa penerapan yang perlu kita lakukan? Marilah kita berdoa. Kita berdoa buat konflik yang terjadi supaya tidak meluas. Karena kalau meluas kita juga yang terkena imbasnya. Ingat bahwa Israel adalah umat pilihan Allah. Ada firman yang mencatat. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini pernyataan Tuhan. Bangsa Israel berdasarkan ayat ini ada dalam janji Tuhan. Janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham itu benar-benar terjadi. Janji kepada Abraham dan seluruh keturunannya. Barang siapa yang mengutuk Israel, keturunan Abraham, akan dikutuk Tuhan. Barang siapa yang memberkati keturunan Abraham, akan diberkati Tuhan. Ini firman Tuhan. Kita nggak percaya, ya silahkan. Tapi bagi sahabat yang percaya, mulai sekarang stop menghujat, mencibir, menjatuhkan Israel, dan juga menyumpah-nyumpahi, ya, karena ada firman Tuhan yang kita langgar. Ya, kita doakan saja, kami pun orang Kristen tidak mendukung Israel untuk melakukan konflik yang mengerikan seperti yang sudah terjadi. Kami terus berdoa supaya Tuhan berkarya memberikan damai sejahtera untuk Timur Tengah. Tapi kami nggak berani mengutuk Israel karena kami takut melanggar firman Tuhan. Apabila kita melawan atau mengutuk Israel, berarti kita sedang melawan Tuhan. Jikalau kita melawan Tuhan, wow, mengerikan. Cepat-cepatlah bertobat sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati.